Ya, halo selamat siang, pagi menuju siang Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan. Selamat bergabung dalam webinar seri edukasi masyarakat tentang kesehatan anak, optimalisasi kesehatan anak dari berbagai aspek. Bersama Primaku nih tentunya, dan dalam rangka hari ulang tahun IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia yang ke-66 dan juga Hari Anak Nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Dejan Rarasnaya atau biasa disapa Dery, yang hari ini pada topik kali ini akan menjadi MC untuk memandu acara hari ini. Nah, topik kita hari ini seru banget nih karena sangat-sangat bikin penasaran, sangat-sangat sering muncul mitos dan fakta, yaitu tentang serba-serbi teknik pemberian ASI pada bayi. Nanti akan dibawakan oleh Dr. Yovita Ananta, spesialis anak IBCLC. Ya, sebelum nanti saya menyapa ke pembicara, saya mau menyapa dulu kepada kepada Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ketua IDAI Jaya cabang DKI Jakarta, kepada Profesor Dr. Rini Sekartini, spesialis anak. Nah, waktu dan tempat saya persilahkan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu para orang tua sekalian yang bergabung dalam kegiatan edukasi dari IDAI Jaya. Saya sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang DKI Jakarta, pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut bergabung dalam kegiatan kami dalam rangka Hari Ulang Tahun IDAI ke-66 dan menyongsong Hari Anak Nasional yang nanti jatuh pada bulan Juli tahun 2020. Pada kesempatan ini kami akan mengadakan edukasi secara serial setiap hari satu topik. Jadi sampai tanggal 14 Juni akan ada berbagai topik terkait anak, mulai dari masa bayi sampai remaja. Karena kita ketahui bersama bahwa anak itu kurun waktunya cukup panjang, mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Para pakar nanti akan menyampaikan topiknya masing-masing. Nanti para orang tua bisa menanyakan langsung, dan juga untuk topik mengenai remaja, bisa juga remaja menanyakan langsung kepada pakarnya. Mudah-mudahan bermanfaat materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan dalam situasi pandemi COVID ini, mudah-mudahan edukasi yang banyak ini bisa diterapkan di dalam rumah tangga dan dapat berguna baik untuk orang tua maupun anak-anaknya. Dengan demikian, saya secara resmi membuka serial edukasi kepada masyarakat dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Anak Indonesia ke-66. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sudah ada narasumber kita yang sudah bergabung juga bersama kita, yaitu Dr. Yovita Ananta, spesialis anak IBCLC. Selamat pagi, Dr. Yovita. Apa kabar, Dok? Pagi, Kali ini kan, Dok, temanya tentang serba-serbi teknik pemberian ASI pada bayi. Ini kan tentu topik yang sangat-sangat menarik karena khususnya bagi ibu-ibu yang mungkin sekarang baru banget menyusui, masih keraguannya masih banyak, dan juga atau yang masih hamil menunggu anak pertama, nah itu masih banyak ketidaktahuan. Jadi semoga dengan nanti dokter bisa memberikan pencerahan bagi mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak, suami-suami yang menyaksikan juga. Untuk saya juga khususnya ya. Iya, jadi sebelum memulai pemaparan materinya dari Dr. Yovita, saya mau membacakan sedikit CV dari Dr. Yovita yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah dan Puri Indah, lulus dari dokter umum dari Universitas Indonesia, lalu dari Master of Health Service Management di University of Technology Sydney, Australia, dan menjadi dokter spesialis anak di Universitas Indonesia, dan juga menjadi certified dari International Board Certified Lactation Consultation, ya, IBCLC. Jadi sebagai konsultan laktasi, betul ya, Dr. Yovita ya. Jadi sudah ahlinya banget nih. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Dr. Yovita, waktu dan tempat saya berikan untuk memberikan pemaparan bagi pemirsa sekalian. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang ada di rumah. Jadi, kita semua tahu kalau menyusui itu penting bagi ibu dan bayi.
Menyusui itu bisa memenuhi kebutuhan gizi bayi, melindungi daya tahan tubuh bayi, dan juga melatih bayi lebih mandiri. Secara umum sudah banyak penelitian-penelitian untuk keuntungan menyusui, yaitu secara fisik dia bisa mengurangi risiko terjadinya sudden infant death syndrome, mengurangi risiko diare, mengurangi risiko infeksi di telinga, infeksi di saluran nafas, pneumonia. Jadi terutama saat ini sedang pandemi coronavirus, itu juga ASI bisa membantu untuk mengurangi risiko ISPA dan pneumonia, mengurangi risiko hipertensi dan obesitas, mengurangi risiko alergi dan diabetes, mengurangi gangguan gigi dan malnutrisi. Selain itu secara fisik juga bisa meningkatkan ikatan batin dengan ibu, meningkatkan pola tidur yang optimal, dan juga pada ibu bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kembali kesuburan. Ibu juga dapat berkurang rasa nyerinya, perdarahan, gejala depresi pasca melahirkan, mengurangi risiko kanker, diabetes, dan risiko osteoporosis. Dan pada bayi juga meningkatkan tumbuh kembangnya, meningkatkan rasa percaya diri, ikatan batin, dan juga kecerdasan. Jadi manfaatnya baik pada bayi maupun pada ibu sudah jelas. Nah, sayangnya tapi walaupun sebagian besar ibu ingin menyusui, sebagian itu mengalami kesulitan dan juga mengalami kegalauan. Misalnya kalau ibunya ternyata harus minum obat atau merasa payudara yang kecil, ibu yang harus tetap bekerja, lalu apabila bayinya sakit, bayi kembar, anak adopsi, itu menyebabkan masalah-masalah menyusui. Nah, waktu menyusui mestinya dimulai sejak awal, sejak lahir. Ya, yang kita sebut inisiasi menyusui dini. Jadi sejak lahir bayi sudah ditaruh di dada ibu, lalu dibiarkan untuk berusaha mencari sendiri dan berusaha mengisap payudara untuk mendapatkan ASI. Apabila bayi sejak lahir sudah dilakukan inisiasi menyusui dini ini, manfaatnya adalah biasanya lebih sukses untuk memberikan ASI, mengurangi risiko infeksi, dan juga biasanya tingkat ASI eksklusif lebih tinggi pada bayi yang sejak awal dilakukan IMD. Seberapa sering bayi harus mendapatkan ASI itu kita sebutnya on demand, sukanya bayi. Kalau baru lahir tuh rata-rata bisa sampai 12 kali sehari, jadi bisa tiap 2 jam sekali minta nyusu, dan setiap kalinya itu minimal harus 1 sampai 1 payudara kosong, itu minimal itu 15 menit biasanya baru sampai ke ASI yang akhir ya. Jadi kalau 2 payudara bisa 15 sampai 30 menit. Nah, sampai kapan kita harus berikan ASI? Definisi ASI eksklusif itu sampai usia 6 bulan. Jadi sampai 6 bulan itu tidak diperlukan pemberian tambahan nutrisi lainnya, termasuk air putih, terus susu formula, makanan pendamping, dan juga misalnya jus buah itu tidak diperlukan. Dan ASI masih tetap diteruskan selebihnya sampai dengan usia 2 tahun disertai dengan makanan pendamping ASI. Cara menyusui, ini kita akan mulai masuk dari teknik menyusui. Itu yang penting adalah posisi dan pelekatannya. Posisinya itu harus nyaman untuk ibu dan bayi, yaitu kepala dan badan bayi lurus menghadap badan ibu sejajar, dan telinga, bahu, panggulnya berada dalam satu garis lurus. Dan itu posisi dari ibu bayi ke arah ibu ya. Dan pelekatannya jadi dari mulut bayi ke payudara ibu, itu dagunya menyentuh seluruh payudara atau hampir seluruh payudara, dan mulut terbuka lebar, bibir bawahnya kita sebutnya seperti doer ya, dan sebagian besar areola, yaitu bagian hitam payudaranya masuk ke mulut bayi, jadi tidak hanya putingnya. Nah, ini beberapa jenis posisi menyusui. Contohnya itu bila bayi disangga dengan sisi tangan yang sama dengan ibu, kita sebutnya cradle hold. Atau bisa juga sebaliknya, tangan yang di silangnya itu yang menyangga kepala dan leher bayi, itu cross cradle hold. Pada bayi pada ibu yang payudaranya besar, kita juga suka menggunakan posisi underarm hold atau football hold. Dan satu lagi adalah posisi berbaring. Posisi berbaring ini biasanya terutama nyaman pada ibu-ibu yang pasca melahirkan secara sesar. Di bayi tetap harus satu garis, jadi bukan badannya terlentang lalu kepalanya saja yang nengok ya. Jadi dia tetap satu garis, kepala, leher, pundak, dan panggulnya
menghadap ke ibu. Jadi biasanya kalau perlu di sini diganjal bantal, dan ibunya juga sideline ke arah bayinya. Ini posisi menyusui yang tepat seperti ini. Jadi biasanya kita harus menahan kepala, leher, dan punggung bayi dengan tangan ibu. Bisa dengan cara seperti ini, yang cradle hold, atau yang sebaliknya, cross cradle. Lalu gendong bayi ibu dengan seluruh tubuhnya menghadap ke tubuh ibu. Posisi hidung, dagu itu menghadap ke payudara. Nah, bayi sebaiknya juga menaklukkan seluruh bagian dari puting dan areola masuk ke dalam mulutnya. Karena di sini kelenjar, kalau dilihat gambarnya ya, kelenjar-kelenjar payudara itu yang menghasilkan ASI bukan di putingnya. Puting itu hanya saluran keluarnya, tapi justru kelenjar-kelenjarnya itu ada di sekitar areola ini. Jadi kelenjar-kelenjar ini harus diisap oleh bayi ya, agar ASI-nya bisa lebih lancar keluar. Kalau hanya di puting aja, nanti nggak bisa dapat ASI-nya secara optimal. Nah, untuk mengawali pelekatan yang benar, yang pertama kita step-stepnya itu selama menyusui, pandangan mata ibu mengarah pada bayi. Lalu biasanya kita coba dekatkan bayi hingga dagu dan bibir bawahnya menempel pada payudara. Dan kita rasa puting biasa mengarah antara hidung dan bibir atas. Baru kalau bayinya mulutnya sudah terbuka lebar, kita berusaha masukkan sebanyak mungkin puting dan sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Jadi di sini bibir bayi nanti akan terlihat seperti doer ya. Ini diulangi lagi. Jadi ini kita coba berusaha tawarkan puting ibu. Pertama masuk sedikit dari areolanya, lalu ke putingnya, nanti sampai kalau dilihat yang diisap itu adalah areola di mana di sini ada saluran-saluran ASI, jadi bukan hanya putingnya saja. Nah, itu teknik pemberian untuk menyusui langsung. Namun saat ini ya mungkin tidak semua ibu bisa menyusui langsung, misalnya ibu yang tetap harus bekerja, atau memang mengalami kesulitan untuk menyusui langsung, atau juga misalnya ibu yang terpisah dari bayinya, misalnya ibunya sakit atau bayinya yang sakit, jadi harus terpisah antara ibu dan bayi. Lalu pada musim pandemi ini, sebagian ibu yang sedang positif COVID, memang saat ini ada yang diperlukan untuk sementara waktu, misalnya dalam kondisi ibu yang kondisi sakit dan tidak bisa menyusui langsung, kita berikan dalam bentuk ASI perah. Nah, ASI perah itu teknik untuk memerahnya, biasanya kita anjurkan sedapat mungkin merah manual. Nah, manual itu caranya adalah pertama diletakkan jari di antara payudara, di bagian bawah dan bagian atas di sangga, lalu yang di perah itu adalah bukan putingnya, tapi payudaranya, jadi di sekitar areolanya, dan bukannya memerah ke arah luar, tapi justru kita dorong ke arah dalam, ke arah dinding dada, baru ditekan, sehingga ASI-nya akan keluar. Atau bisa juga memang memerah dengan alat-alat perah, seperti pompa yang manual, pompa yang listrik, atau elektrik. Nah, kalau ini memang bisa untuk mengeluarkan ASI, tapi ini tidak disarankan untuk ASI yang akan di stok ya, karena dengan karet yang tidak mungkin dibersihkan, disterilkan ini bukan pilihan untuk memerah ASI. Jadi biasanya ini kalau memang harus memerah ASI dan untuk ASI-nya tidak untuk disimpan. Penyimpanan ASI perah sendiri itu tergantung tempat penyimpanannya. Jadi kalau ASI-nya itu ASI yang segar, kita taruh di suhu ruangan, itu masih bisa tahan 3-4 jam. Lalu ibu-ibu yang harus bekerja keluar rumah dan membawa tempat untuk menyimpan ASI dalam cool box yang tertutup, biasanya diberikan es batu atau diberikan juga ice gel, itu bisa tahan maksimal 24 jam. Suhunya antara 0 sampai 4 derajat.
Kalau misalnya di kantor juga misalnya ditaruh di dalam kulkas itu bisa tahan 24 jam. Lalu setelah sampai rumah misalnya ditaruh di dalam kulkas bawah, itu yang lemari pendingin yang suhunya kurang dari 4 derajat bisa tahan 3-5 hari. Tapi sebaiknya tidak ditaruh di pintu kulkas, melainkan di bagian rak dalam agar suhunya lebih stabil. Ini semua itu dengan catatan belum diminumkan ke bayi ya, dan ASI perah segar, bukan ASI yang tadinya beku lalu dicairkan ya. ASI, sedangkan untuk ASI yang mau dibekukan, kalau kita bekukan di freezer di lemari es yang satu pintu yang suhunya minus 15 derajat itu bisa tahan maksimal 2 minggu. Kalau diberikan simpan dalam freezer di lemari es 2 pintu yang suhunya minus 18 derajat bisa tahan selama 3 bulan. Apabila freezernya freezer yang deep freezer dengan suhu kurang dari minus 20 derajat Celcius itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Nah ini biasanya tempat-tempat penyimpanan nasi bisa menggunakan botol kaca atau apabila berpergian yang agak jauh lebih praktis misalnya menggunakan plastik yang khusus ASI ya bisa dibuka seperti ini ya. Nah, media pemberiannya sedapat mungkin kita tidak menggunakan dot, jadi pilihannya adalah penggunaan sendok, penggunaan cup feeder, pipet, atau juga misalnya ada soft cup feeder ya. Dan satu lagi adalah teknik suplementer. Kalau ini dia masih tetap diberikan ASI perah yang nyambung sama payudara ibu. Jadi biasanya ini kita berikan untuk teknik relaksasi. Jadi misalnya ibu yang sempat berpisah dari bayinya sudah sempat mendapatkan ASI perah tanpa menyusu langsung. Jadi untuk kembali menyusui langsung ke ibunya, kita lakukan ini. Atau juga misalnya bayi-bayi yang misalnya perlu dipantau pertumbuhan berat badannya, jadi kita perlu tahu berapa mili yang masuk, juga bisa dilakukan teknik ini. Jadi bayi dilatih untuk mengisap secara aktif, ya dipastikan ASI di payudara juga dapat terisap, dan keuntungannya dengan dia tetap mengisap ke ibu, itu juga merangsang produksi ASI kembali, jadi ASI-nya bisa akan makin banyak. Dilakukan dengan pemberian selangnya yang sisi satunya masuk ke dalam botol yang ada ASI-nya, ASI perahnya, dan yang sisi satunya menempel ke payudara, ke puting dan areola, dan saat bayi mengisap puting dan payudara dan areola itu, dia juga mengisap ASI perah yang dari botol. Terima kasih. Nah, mengingatkan lagi kepada para Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan pada webinar pada hari ini, yaitu bisa bertanya langsung ya di kolom komentar. Mungkin ini udah ada beberapa yang nanya, jadi setelah ini akan saya bacakan dan juga dijawab oleh Dr. Yovita. Mengingat topiknya hari ini yaitu serba-serbi teknik pemberian ASI pada bayi. Nah, itu dia. Jadi kalau masih penasaran, mau tanya apa sih tentang ASI atau cara pemberian ASI, atau mungkin apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Nah, itu kan biasanya suka jadi pertanyaan. Boleh langsung ditanyakan. Oke, Dok, saya mau nanya nih, beberapa sudah ada pertanyaan dari kolom komentar, dari Bapak Ibu yang menyaksikan. Yang pertama ini dari Kamil Keisha Awe. Nah, tadi kan dokter sudah jelaskan kalau misalkan ibu yang COVID itu sebenarnya boleh ya dok, tetap boleh memberikan ASI kepada anak yang tidak terinfeksi, betul ya dok? Ya, betul. Nah, tapi ini pertanyaannya itu, dan juga sebaliknya, apakah bayi yang positif COVID boleh menyusui dari ibu yang sehat? Nah, itu gimana dok? Apakah boleh atau tidak dok? Jadi sampai saat ini penularan virus corona itu yang kita tahu adalah melalui droplets. ASI sudah beberapa kali diteliti tidak membawa virusnya. Jadi ibu menderita COVID masih diperbolehkan untuk memberikan ASI-nya. Tapi memang tergantung kondisi ibunya. Jadi apabila kondisi ibunya statusnya masih ODP, PDP itu kita masih
izinkan untuk pemberian ASI langsung dengan ibunya menerapkan cara-cara untuk mencegah resiko penularan virusnya ke bayi. Jadi misalnya ibunya memakai masker, kalau perlu memakai face shield, lalu juga cuci tangan sebelum menyusui, ya. Jadi yang dihindarin adalah kontak dropletnya. Tapi ASI-nya tetap bisa diberikan karena justru di ASI itu juga membawa antibodi pada yang bisa disalurkan ke bayi. Tapi pada ibu-ibu yang misalnya kondisinya lebih berat dan terpaksa harus diisolasi, itu mungkin memang tidak bisa memberikan ASI langsung. Untuk ibu-ibu yang seperti itu ya kita tetap boleh berikan ASI-nya tapi dalam bentuk ASI perah. Pemberian ASI perah ini juga ibunya saat memerah juga kita anjurkan untuk menerapkan tadi ya cuci tangan, pakai masker. Higienitasnya ya dok ya? Ya, higienitas biar mengurangi resiko dropletnya juga terbawa di ASI perah atau media ASI perahnya. Lalu kalau kebalikannya bayi yang menyusui langsung ke ibu, bayinya yang tertular tapi ibunya sehat, sama. Jadi sebenarnya si bayi yang nggak menularkan dia masuk ke dalam payudara ibu, tapi kalau sampai droplet bayi kehirup oleh ibu atau masuk ke dalam saluran nafas ibu ya juga bisa menularkan. Jadi sama, ibunya sebaiknya saat menyusui juga harus pakai masker dan memakai face shield ya biar resikonya kecil. Dan setelah menyusui mungkin memang ibu harus bersihkan bekas-bekas droplet bayi biar tidak menularkan ke ibu. Oke, baik. Jadi pada dasarnya mau dari ibunya, mau dari anaknya, keduanya tetap harus menjaga higienitas agar tidak menular satu sama lain ya, meskipun dari ibunya atau dari anaknya yang kalau misalkan sampai terinfeksi, begitu ya dok ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya sudah ada dari Sabrina Rizkia 1. Dok, maaf mau tanya, anak saya sempat bingung puting awal bulan Mei, membaik seminggu kemudian, tapi 5 hari ini susah menetek lagi. Nangis jika disusui, apa mempengaruhi jika digendong pengasuh? Ini saya juga agak kurang paham, tapi maksudnya mungkin apa terbiasa digendong pengasuh tapi jadi bingung mau menetek gitu. Nah itu bisa nggak sih dok kayak gitu? Ya, jadi untuk bayi-bayi yang sedang bingung puting, lalu kita mau usahakan kembali lagi ke ibu, biasanya memang harus banyak kontak dengan ibunya lagi. Tapi kontaknya memang kadang-kadang tidak bisa karena makin dipaksa justru bayinya bisa kadang-kadang makin ngambek ya. Jadi biasanya banyak bonding tapi bukan bonding yang untuk menyusui justru. Jadi banyak gendong, banyak skin to skin contact sama ibunya, dan skin to skin contactnya justru tidak harus langsung dipaksa dijelkan ke untuk posisi menyusui. Jadi biarkan dia berada di antara dua payudara ibu, terus misalnya di dada tapi bukan di payudaranya ya. Jadi dia merasakan lagi, jadi kenalan lagi sama ibunya. Dan kadang-kadang memang pengaruh dia terbiasa misalnya banyak dengan pengasuhnya, terus misalnya pas lagi ke ibunya pokoknya bawaannya harus disuruh nyusu padahal dia udah keenakan sebelumnya nyusunya misalnya pakai dot lebih gampang, jadi udah puting. Bisa berulang lagi bingung putingnya. Jadi kalau nggak mau berulang ya harus banyak kontak sama ibu, dan media pemberian ASI perahnya sebaiknya jangan dot. Oke, baik. Makasih dok. Kita lanjut ya dok ya. Pertanyaan berikutnya itu sudah ada yang nanya lagi nih dari Kia Sentolo 1. Untuk kondisi sekarang ini, sebagian buteki, terutama mereka yang baru 1 kali menetei, sering mengeluh ASI belum lancar, sehingga ada yang memakai ASI donor. Mohon pencerahan tentang ASI donor pada masa COVID-19, dok. Ya, ASI donor secara umum memang menjadi pilihan setelah ASI menyusui langsung, lalu ASI ke perah ibunya sendiri, lalu berikutnya memang ASI donor. Tapi memang pemberian donor ini ya tetap ada syarat-syaratnya, baik saat non-pandemi maupun saat pandemi, tetap harus diperhatikan kalau ASI itu bisa tetap menjadi media penularan virus. Walaupun virus corona tidak bisa menjadi media penularan saat ASI-nya langsung, ya saat memerah ibunya
higienitas seperti memakai masker, mencuci tangan. Nah itu media tempat pembawa ASI perahnya juga bisa jadi sumber penularan ya. Jadi memang harus hati-hati dan ASI donor itu ada di websitenya IDAI juga. Kalau ada syarat-syarat, jadi ibu pendonor itu sebaiknya benar-benar ibu yang sehat, yang memiliki bayi usia kurang dari 6 bulan dan bayinya yang dia susui sendiri itu tumbuh kembangnya baik, kekurangan terus dia atau pas-pasan tapi dia mendonorkan ASI-nya. Lalu juga idealnya itu adalah si ibu pendonor sudah pernah di screening untuk hepatitis B, hepatitis C, lalu juga HIV dan juga pernah di screening CMV untuk bayi yang apabila mau mendonorkan untuk bayi prematur. Nah itu apabila sudah dilakukan itu semua, memang ASI donor bisa menjadi pilihan. Dan setelah mendapatkan ASI donor juga sebaiknya yang resipiennya, yang penerimanya juga melakukan metode untuk mengurangi resiko infeksi lagi, lakukan sterilisasi pada ASI donornya. Ya. Tapi ini harus dari keluarga nggak sih dok biasanya atau sebenarnya boleh siapa aja tapi dengan syarat-syarat tadi yang sudah dokter sebutkan? Tidak harus sekeluarga, bisa saja di luar keluarga tapi ya memang itu harus sudah di screening ya intinya. Oke. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dok. Dari Ina041. Ini biasanya banyak banget ditanya ini, dok. Karena banyak banget terjadi. Mungkin yang wanita lebih paham, saya kurang paham sebagai pria ya, dok ya. Tapi bagaimana cara menyusui jika terdapat luka lecet pada puting akibat gigitan bayi saat menyusu? Kan itu setahu saya sering terjadi, dok. Nah, itu gimana tuh, dok? Ya, ibu yang saat ini mengalami puting lecet tetap boleh menyusui bayinya. Ya. Tapi memang biasanya jadi tidak nyaman proses menyusuinya. Untuk mengurangi resiko itu memang kita harus pastikan cara menyusuinya itu betul. Tadi posisi dan pelekatan itu pengaruh banget karena kalau sampai posisi atau pelekatannya salah, itu bisa meningkatkan resiko putingnya lecet. Nah kalau sudah keburu lecet, cara yang alami untuk mempercepat penyembuhannya adalah oleskan ASI di puting yang lecet itu, lalu angin-angin biar ASI yang mempunyai zat anti infeksi dan juga ada pelembab alaminya juga bisa mempercepat penyembuhannya. Lalu apabila benar-benar kesakitan sekali, sampai sulit menyusui atau sampai disertai demam, ya harus mencari tenaga kesehatan ya. Kalau perlu nanti diberikan obat-obatan jadinya untuk puting lecetnya itu. Kalau misalnya tidak ada tanda-tanda itu tapi memang ibunya merasa sangat tidak nyaman, ya mungkin di sisi yang lecet itu boleh diistirahatkan sebentar, hanya diperah ASI-nya, menyusui sisi yang satunya. Oke. Jadi memang biasanya yang lecet itu tidak selalu terjadi dua-duanya, bisa ganti ke payudara satunya ya dok sebagai alternatif ya? Oke, baik. Dan saya juga bertanya, jadi dari ASI-nya bisa sebagai pelembab alami ya dok, jadi obat juga sebenarnya ya? Iya. Sebagai diolesin di bagian lecetnya. Oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ini sudah ada dari Aulia Rido Muhammad. Dok, apa efek menggunakan ASI perah pada botol? Itu bagaimana dok? Ya, dengan dot ya. Iya, berarti pada botol berarti melalui dot itu efeknya secara motorika atau bagaimana dok? Jadi yang kita paling khawatirkan kalau pemberian ASI, teknik pemberian ASI perah dengan dot itu adalah risiko bingung putingnya tinggi. Jadi, saat ibu kembali ke rumah lalu bayinya mau disusui langsung, karena metode bayi mengisap puting sama mengisap dot itu agak sedikit berbeda, saking dan jadi agak sedikit lebih sulit untuk bayi ya, sedikit lebih sulit menyusui dengan langsung ke payudara dibandingkan dengan yang baru isap sedikit langsung keluar ASI-nya. Jadi sebagian bayi yang sudah keenakan minum ASI perah dengan dot itu jadi males nyusuin langsung ke ibunya, atau kalau yang berat ya bisa jadi sampai bingung puting menolak ibunya. Jadi, apabila bayi yang baru lahir sih nggak disarankan memang pemberian ASI perah dengan dot. Kalau nggak sesuai indikasi sayang ya dok ya, bonding antara ibu dan anaknya juga
dapat nanti pada saat menyusui itu ya dok ya. Ya, Oke. Nah, kita lanjut nih, juga ada Amalia Nasuha bertanya, dok, cara pemberian ASI dengan menggunakan media sendok atau cup feeder, itu teknis pemberiannya gimana dok? Dan apakah disarankan atau tidak? ya. Disarankan pemberian ASI perah dengan sendok atau cup feeder, tapi memang pemberiannya itu memang butuh latihan ya. Jadi kadang-kadang nggak bisa satu kali lihat atau satu kali ini langsung bisa. Jadi bayi sebaiknya diberikan ASI perah dengan sendok atau cup feeder itu pertama dianjurkan bukan ibunya sendiri yang memberikan pertama kali juga biar bayinya nggak bingung juga. Lalu yang didekatkan itu sendok atau cup feedernya ke bibir bawah bayi. Jadi bayi yang nanti akan mengisap, jadi bukan kita menuang di sendok disuapin seperti memberikan makanan. Jadi bayi tetap akan menjilat-jilat ASI yang ada di sendok atau di cup feeder itu. Jadi dengan didekatkan ASInya, bayi nanti akan didekatkan ke bibir bawah bayi, lidahnya bayi akan keluar dan mengisap, mengambil ASI perah yang ada di sendok atau cup feeder itu. Oke, baik dok. Ini masih banyak banget sebenarnya pertanyaannya. Nanti saya pilih-pilih mungkin yang biasanya jadi salah kaprah atau mungkin yang umum ditanyakan ya dok ya. Karena ini banyak banget yang nanya nih dok. Karena ya laku ya dok ya. Memang masalah ASI ini nggak akan ada habisnya nih kalau misalkan tanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini juga sering banget ditanyain dok. Apakah betul jika si ibu makan pedas maka berpengaruh ke perut si bayi? Mungkin jadi bayinya diare atau mungkin jadi ngerasa ASInya pedas juga gitu dok. Itu gimana dok? Makanan yang ibu makan memang ada yang bisa disalurkan ke ASI, termasuk rasa, lalu termasuk protein-protein. Jadi apabila bayi alergi sesuatu bisa alergi dari makanan yang ibu makan. Contohnya misalnya alergi terhadap susu sapi itu termasuk ya susu sapi yang dikonsumsi ibunya bisa alergi ke bayinya. Ya. Kalau untuk pedas sebenarnya sih apabila tidak berlebihan rasanya itu nggak akan misalnya sepedas ibu makan cabai 2 terus sampai ke ASI cabainya juga segitu ya. Hanya memberikan rasa yang sedikit berbeda. Tapi tidak sampai yang si bayinya nanti juga akan ikut kepedesan. Jadi ada larangan untuk makan pedas pada ibu menyusui apabila tidak berlebihan makannya. Dan justru biasanya ibu yang udah biasa waktu hamilnya juga udah makan macam-macam, pas saat menyusui juga makan macam-macam. Jadi lidahnya bayi itu taste budnya udah biasa menerima berbagai jenis makanan. Sebagian bayi yang sudah mendapat macam-macam rasa itu nanti pas saat MPASI biasanya bukan bayi yang jadi picky, jadi bayinya udah biasa, udah nerima macam-macam dibandingkan bayi yang makannya itu terus, atau bayi-bayi yang subformula juga tuh kan rasanya sama terus gitu. Nah ini justru bayi yang mendapatkan ASI dengan rasa yang macam-macam tuh biasanya untungnya di situ. Jadi Jadi pada ibu menyusui sebenarnya nggak boleh terlalu mantang ini itu ya dok ya, biar sebenarnya ASInya rasanya bervariasi. Ada reaksi alergi yang kita lihat ada gejalanya sih tidak perlu ada pantangan khusus ya pada ibu menyusui. Pantangannya itu paling hanyalah alkohol, lalu nikotin, jadi tidak dianjurkan ibu menyusui itu merokok, dan juga pada sebagian bayi jamu-jamuan juga harus hati-hati pemberiannya ibu konsumsi. Kalau ngopi boleh dok? Ya, kopi itu 1 cangkir sehari masih boleh. Oh, 1 cangkir sehari. Nah itu dia ya, para moms mungkin yang takut ngopi kalau lagi menyusui ternyata boleh ya, hanya 1 cangkir sehari aja. Oke, kita lanjut ya dok. Pertanyaannya ini izin bertanya dok dari Dewi Listiani, setelah pemberian ASI bayi tiba-tiba muntah susu yang cukup banyak. Apakah itu normal dan bagaimana cara mencegahnya? Jadi ini nggak disebutkan umurnya ya? Oh iya, nggak disebutkan umurnya dok. Jadi biasanya sih bayi mulai dari lahir sampai usia 6 bulan itu masih ada reflux namanya. Jadi bayi yang gumoh ya dok itu, bukan? Bisa berupa gumoh, bisa berupa muntah yang banyak. Jadi reflux adalah katup antara
kerongkongan dan lambung pada bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan itu masih belum menutup sempurna. Jadi mestinya kalau anak besar setelah makanan atau minuman masuk, katupnya udah menutup. Pada bayi yang masih kecil, katupnya masih gampang kebuka lagi. Jadi bisa keluar isi lambungnya ke atas. Nah, itu biasanya masih kita anggap normal apabila tidak berlebihan dan pertumbuhannya masih baik ya. Jadi kalau misalnya kayak masih sesekali yang banyaknya itu masih wajar. Setiap kali nyusu ada gumoh-gumoh sedikit itu juga wajar, itu juga disebut reflux ya. Nah, cara untuk mengatasinya, untuk mencegahnya itu biasanya memang saat menyusui baik posisinya kepalanya tetap lebih tinggi dibandingkan badannya. Jadi, walaupun dia ngadep ke ibunya, tapi dibuat kepalanya sedikit lebih tinggi biar ASI-nya cepat turun. Dan juga setelah menyusui boleh diposisikan sendawa agak lama, jadi biar juga ASI-nya lebih cepat turun, dan kalau sampai nanti gumoh atau muntah itu nggak terlalu banyak, nggak berisiko untuk masuk ke saluran nafas. Oke, baik. Tentu kalau misalkan mengkhawatirkan konsultasi ke dokter spesialis anak ya dok ya. Terus-terusan setiap kali nyusu muntah nggak ada yang bisa masuk ya sebaiknya konsultasi ke dokter. Oke, baik. Kita lanjut dari Frianisa nih dok. Kalau apa efek jika menghangatkan ASI dengan suhu yang terlalu panas dok? Apa akan merusak ya dok dalam mineralnya atau apa gitu? ASI dididihkan gitu ya, itu ada risiko proteinnya jadi rusak ya, protein lemaknya ada yang jadi berkurang, ada yang jadi rusak. Oh, jadi memang harus diperhatikan waktu dan suhunya ya dok ya? Iya, kita anjurkan masih suhu pasteurisasi kalau misalnya memang mau dihangatkan maksimal ya 10 derajat Celcius. Oke. Nah, ini juga berkaitan dengan zaman sekarang nih dok, Pebi Adeliana. Dok, tips pemberian ASI di tempat umum saat new normal nanti seperti apa ya dok? Misal dalam perjalanan, saat menuju ke puskesmas atau rumah sakit jika dibutuhkan, kan mungkin harus tetap menjaga jarak dan lain-lain itu ada nggak dok yang harus diperhatikan lagi? Saat menyusui, tiap kali mau menyusui, misalnya ibu juga lagi di tempat umum, ya ibunya sebelum nyusuin cuci tangan, kalau bisa ada dengan air mengalir dan sabun, kalau enggak ya pakai hand sanitizer, lalu ibu juga tetap pakai masker, dan juga sebaiknya tetap walaupun misalnya di ruang menyusui, ibu tetap pakai nursing cover aja ya, jadi pakai pelindung di antara ibu dan bayi, dan terpisah jadinya dengan bayi atau ibu-ibu yang lain, agar risiko penularannya jadi berkurang. Jadi pembatas itu kan seperti jadi kayak maskernya bayi juga, pelindung bayi juga ya. Ya, baik dok. Nah dok, ini sebelum closing ini ada pertanyaan terakhir ya dok. Itu sebenarnya banyak banget yang nanya, saya juga agak menyayangkan nih nggak bisa disampaikan semua, karena pastinya ibu-ibu di luar sana masih penasaran tentang menyusui dan memberikan ASI ini. Nah ini juga sering ditanyakan dok dari Lilis Farwati, makanan apa saja yang bisa meningkatkan produksi ASI? Apa benar daun katuk bisa memperbanyak produksi ASI? Itu bagaimana dok? Sudah banyak penelitian yang berusaha meneliti makanan-makanan apa yang bisa meningkatkan ASI dan juga herbal-herbal apa yang bisa meningkatkan ASI. Memang penelitian itu masih terus berlangsung ya. Jadi untuk di Indonesia memang walaupun tidak bisa berlaku pada semua orang, tapi memang sebagian ibu mengalami manfaat dengan konsumsi daun katuk, daun bangun-bangun, daun kelor itu ada manfaatnya pada ibu. Jadi kita sebutnya sebagai galaktagok, tapi memang nggak bisa sama semuanya. Yang sudah jelas bisa meningkatkan ASI itu adalah apabila ibu kondisi secara fisik sehat dan secara psikis happy. Jadi hormon oksitosinnya pasti akan meningkat. Nah, cara untuk meningkatkan hormon oksitosin itu adalah ibunya harus buat happy. Nah, kalau misalnya ibu happy dengan makan daun katuk, jangan makan daun katuk. Saya biasanya sarankan ibunya makan apa yang ibunya suka. Kalau ibunya suka makan itu, ya ibunya akan happy, ya gembira, dan hormon oksitosinnya meningkat. Nah, itu justru yang pasti akan meningkatkan ASI juga. Ya, baik. Nah itu dia. Jadi bagi ibu-ibu harus happy, dan bagi ayahnya ya, bagi suaminya jangan lupa bikin ibunya happy biar ASI-nya lancar gitu ya dok ya. Benar ya dok ya. Jadi nggak hanya sehat fisik tapi
sehat mental juga penting untuk secara psikis untuk bahagia, karena itu tadi hormon oksitosin bikin ASI-nya jadi keluar ya dok ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ternyata masih ada waktu dok, jadi masih bisa tanya nanti sekitar sampai pukul 11 lewat. Jadi nanti saya akan pilih-pilih lagi ya pertanyaannya. Lanjutnya dari Sartika Pratiwi. Dok, mengapa satu sesi menyusui anak saya hanya sebentar, sekitar 5 menit, bisa 15 menit, tapi dilepas-lepas. Usia bayinya 60 hari, dok. Nah, ini harus dievaluasi sih. Bayi-bayi ada yang memang dari awal seperti itu. Dia tipe menyusunya tipe yang cepat, tapi memang efektif. Gitu ya. Jadi memang bisa mengosongkan payudara. Secara teori biasanya 15 menit baru kosong, dia 5-10 menit udah kosong. Ya. Nah itu kita lihat biasanya pertumbuhan berat badannya tetap bagus, dan juga mungkin memang ASI ibunya banyak, baru 5-10 menit nyusu aja bayinya udah kenyang, udah cukup untuk kebutuhannya dia. Nah yang tipe-tipe seperti itu sih sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir ya, selama pertumbuhan berat badannya baik, ibunya juga nyaman ya, dibiarkan memang berarti ASI-nya ya sesuai kemauan bayinya, on demand saja. Oke. Misalkan kondisinya ini terjadi pada bayi yang pertumbuhannya tidak baik, lalu dia lepas-lepas karena memang susah pelekatannya, nah itu harus cari tahu penyebabnya apa. Apakah memang ASI-nya tidak cukup sehingga bayinya kayak berusaha mengambil lagi tapi nggak dapat, akhirnya berusaha gitu. Terus akhirnya capek sendiri, ya udah dia stop menyusu. Atau ada masalah anatomi di mulut bayinya yang menyebabkan dia tidak bisa latch on dengan sempurna. Itu juga harus dievaluasi. Jadi yang pertama sejak kapan terjadinya, dan apakah ada efeknya ke pertumbuhan bayi. Kalau misalnya tidak pengaruh terhadap pertumbuhan bayi dan memang dari awal dia seperti itu, ya nggak apa-apa. Oke, baik. Nah ini mungkin tadi belum ditanyakan dok, atau sedikit belum kebahas. Biasanya ibu-ibu suka penasaran cara tahu saat bayinya itu lapar atau saat tahu ketika bayinya itu sudah cukup menerima ASI itu seperti apa sih dok? Ya, jadi kalau bayi nangis memang penyebabnya bisa macam-macam, bisa hanya mau digendong, bisa karena lapar yang sering ya, lalu karena pokoknya. Jadi awal-awal mungkin sebagai orang tua baru masih agak bingung tuh yang mana yang nangis karena lapar, nangis karena mau digendong aja. Tapi lama-lama biasanya mulai ngerti. Nah, kalau misalnya udah tahu, terus akhirnya dicoba disusuin dan bayinya mau, untuk kita tahu cakupan ASI-nya itu bayi kalau baru lahir itu dia akan buang air besar dan buang air kecil setiap hari. Buang air besarnya waktu awal-awal warnanya kehitaman, lalu menjadi lebih hijau, lalu menjadi lebih kuning. Biasanya maksimal usia 1 minggu itu warna buang air besarnya harus jadi itu menandakan kalau ASI yang masuk sudah cukup. Buang air kecilnya itu sesuai usianya. Untuk awal-awal hari pertama minimal 1 kali sehari, hari kedua minimal 2 kali sehari, seterusnya sampai seminggu ke atas itu minimal 6 kali dalam 24 jam. Nah, bahkan dia bisa tiap nyusu pup pipis, tiap nyusu pup pipis gitu ya. Nah, itu menandakan ASI-nya cairannya cukup. Tapi apakah kalori yang masuk cukup atau enggak, itu ya dilihat dari yang secara paling objektif, pertambahan berat badannya, pertambahan berat mengikuti kurva berat badan yang sudah gampang sekarang diakses ya, antara lain udah banyak aplikasinya, termasuk yang ada aplikasi Primaku di IDAI, bisa pantau apabila pertumbuhan berat badannya baik, berarti ASI-nya yang masuk cukup. Dan biasanya juga bayi setelah disusui akan tenang, baru 1 jam, setengah jam kemudian, kalau bisa sampai 2 jam kemudian baru minta nyusu lagi. Jadi itu menandakan juga kalau ASI yang masuk cukup. Ya, baik. Ini juga kan biasanya ASI diberikan 2 jam sekali ya dok, sehingga saat malam pun perlu diberikan ASI ya dok ya? Ya, tapi ya tidak perlu dibangunkan khusus untuk menyusui. Pada bayi-bayi yang memang sudah aktif menyusui pagi sampai sorenya sudah cukup, dia bisa tahan, nanti makin besar itu makin tahan. Pas waktu bayi baru lahir memang justru kebalik, biasanya malam yang justru bergadang, nggak perlu dibangunin, dia tiap jam udah bangun. Nangis ya dok? Jadi kalau lapar pasti nangis, tapi nanti kalau dia udah mulai bisa stok ASI-nya tuh, udah punya cadangan,
bisa nanti kalau setelah usia 2 bulan, 3 bulan, mulai tidurnya agak panjang, misalnya udah bisa jadi 4 jam, 5 jam, nah itu kita tidak perlu bangunkan. Oke. Nah ini ada yang nanya juga nih dok, dari Niwayan Sutarmi. Dilema bagaimana tips bagi ibu yang baru melahirkan tapi tidak keluar ASI-nya dok. Dan itu kenapa ya dok? Sebagian kecil sekali ibu ada yang memang ASI-nya tidak cukup untuk bayinya. Jadi bukan yang nggak keluar, biasanya nggak cukup atau terlambat keluar. Bisa misalnya ada masalah di plasentanya atau memang masalah di hormonnya. Tapi itu sebenarnya. Kalau yang sering bikin ASI nggak keluar itu adalah kalau ibunya kecapean dan stres. Jadi di situ yang kita harus atasi, karena sebenarnya sayang ya, sebenarnya bukan berarti dia nggak produksi, tapi karena secara psikis dia stres, baby blues itu nyata ya. Jadi kalau karena dia stres, jadi bikin ASI-nya juga terhambat keluarnya. Nah, untuk yang seperti ini ya sebenarnya bisa konsultasi laktasi. Saat ini kalau misalnya lagi dalam masa pandemi juga ada beberapa klinik laktasi melakukan konsultasi secara online untuk mengetahui gimana penyebabnya. Jadi kalau misalnya memang masalah fisik, mungkin bisa kadang-kadang ada yang dibantu dengan pemberian obat sementara untuk meningkatkan jumlah produksi ASI-nya. Kalau sampai memang masalahnya psikis, ya ada konselingnya tersendiri untuk itu juga. Suaminya ikut nggak dok? Suaminya ikut nggak dok untuk konseling? Oh harus ikut dalam sesi konseling itu, karena peran yang sering kali bermasalah itu justru biasanya kalau kurang dukungan atau memang ada tuntutan-tuntutan untuk memberikan ASI, tapi justru ibunya malah jadi merasa pressure ya dok ya, tertekan pressure-nya juga bisa pengaruh dari teman-teman, sosial media juga tuh pengaruh banget. Bisa bikin juga jadi down di awal-awal ya. Nah itu dia ya, jadi bagi para ibu, para moms harus bahagia terus biar ASI-nya lancar. Karena kalau misalkan psikisnya bermasalah karena tekanan sana sini bisa jadi nggak lancar juga tuh ya. Nah ini juga dok, tadi pas banget dokter bahas masalah obat pelancar ASI, ini juga ada yang nanya dok dari Mentari Eka Putri. Dok mau tanya apakah boleh minum obat pelancar ASI, katanya begitu dok. Nah kalau untuk suplemen memang efeknya juga sama tuh, sama kayak makanan. Antara satu ibu dengan ibu yang lainnya itu belum tentu sama efek untuk melancarkan ASI-nya. Jadi bila memang ASI-nya dirasa kurang atau pas-pasan ingin menambah jumlah ASI-nya, boleh dicoba pada beberapa suplemen yang memang sudah mendapatkan izin BPOM ya untuk beredar dan untuk dipakai untuk sebagai booster ASI. Lalu juga multivitamin, biasanya multivitamin yang diberikan saat hamil itu beberapa bisa dilanjutkan untuk selama menyusui, misalnya seperti kalsium, zat besi, vitamin itu boleh dilanjutkan selama menyusui. Tapi tidak semua ibu efeknya sama, jadi memang harus hati-hati juga untuk memberikan suplemen. Untuk obat-obatan itu harus dengan konsultasi dokter dulu. Jadi kalau untuk obat-obatan nggak dianjurkan berasa ASI-nya kurang terus minum obat buat ningkatin ASI, nggak dianjurkan. Nah ini pas banget nih dok, ada Prof Yoni nanya sebenarnya dok, ASI itu rasanya sama semua atau berbeda-beda setiap ibu? Mungkin tadi hubungannya dengan apa yang dimakan itu berpengaruh nggak dok? Sorry, suaranya putus. Oh iya, ini pertanyaannya dari Prof Haryono dok. ASI itu rasanya sama semua atau berbeda-beda setiap ibu? Mungkin tadi hubungannya sudah sempat terbahas karena perbedaannya apa yang dimakan gitu ya dok ya? Ya, halo Prof, saya senang ikutan tapi jadi kaget. Nah, itu rasanya beda-beda Prof, jadi sesuai dengan makanan yang ibu makan ternyata juga keluar di ASI. Jadi bisa pada bayinya juga bisa merasakan rasa yang berbeda-beda.
Oke. Nah, ini juga dok, biasanya ada ibu yang nanya, kalau misalkan lagi demam, itu boleh nggak sih dok menyusui? Atau sebenarnya boleh tapi minum obat demam aja atau bagaimana dok? Ini dari Sri Marti dok nanya tadi. Ya, penyebab demam kan macam-macam ya. Paling banyak kalau misalnya lagi ada infeksi, ada kuman masuk ke dalam tubuh ibu. Atau kadang-kadang payudara yang sedang bengkak juga ibu merasakan demam, suhu tubuhnya juga bisa naik. Nah, ibu yang sedang demam tetap dapat boleh menyusui karena biasanya itu si kumannya nggak menular lewat ASI, tapi misalnya demamnya karena batuk pilek, ya nularnya lewat droplet. Lalu misalnya demamnya pun misalnya karena demam berdarah misalnya, itu nularnya kan lewat gigitan nyamuk, jadi tidak ditularkan lewat ASI. Jadi boleh menyusui, lalu tetap lakukan ya cuci tangan sebelum menyusui, lalu pakai masker bila memang sakit pernafasan, dan kalau misalnya demamnya karena payudara bengkak justru biasanya setelah menyusui demamnya malah bisa turun. Dan kalau perlu obat-obatan, sebagian besar obat-obatan itu aman untuk menyusui, tapi bukan berarti bisa dikonsumsi sembarangan. Obat demam yang paling umum digunakan itu paracetamol sih aman untuk menyusui. Kalau misalnya butuh yang dilanjut, ya harus konsultasi ke dokter dulu, dan jangan lupa kasih tahu ke dokternya kalau sedang menyusui. Jadi akan diberikan obat-obat yang aman untuk menyusui. Oke, baik. Nah, ini juga ada yang nanya dok dari Arif Fahrudin. Benarkah produksi ASI bisa berkurang pada saat mens? Dan juga ini kan setahu saya ASI sebagai KB alami ya dok ya. Nah itu bisa nggak? Tapi sebagai KB alami tapi katanya tetap bisa jadi hamil gitu walaupun sedang menyusui. Nah itu bagaimana dok? Ya. Yang pertama dulu ya, pada saat menstruasi memang bisa produksi ASI sedikit berkurang karena memang hormon berkebalikan antara hormon yang untuk memproduksi ASI dan hormon saat menstruasi, jadi bisa menekan hormon prolaktin. Nah itu biasanya tapi hanya berlangsung sementara, jadi bukan seterusnya ASInya jadi berkurang terus sejak ibunya mulai menstruasi. Di siasatinya sih ya menyusuinya jadi harus lebih sering biar total yang didapatkan bayi tetap, dan saat nanti selesai menstruasi ASInya tetap banyak. Dan kadang-kadang yang memang perlu juga di sebelum menstruasi pun ibu ada sedikit stok ASI perah, walaupun misalnya ibu yang bekerja, biar pada saat-saat seperti yang itu dibutuhkan ya kita masih punya cadangan untuk memberikan ASI kepada bayi. Nah, untuk sebagai KB alami memang bisa digunakan, tapi memang sama seperti semua metode KB, efektivitasnya tidak 100% dan banyak syarat-syaratnya. Jadi memang harus diberikannya ASI eksklusif, jadi hanya berlaku di 6 bulan pertama, bukan setelah bayi mulai MPASI, ASI masih menyusui masih di atas D. Lalu menyusui langsung, jadi bayi memang juga tidak mendapatkan apa-apa yang lain selain ASI, karena kalau masih mendapatkan yang lain juga bayi berarti tidak terus-terusan merangsang hormon ibu untuk terus memproduksi ASI ya. Jadi bisa memang menjadi salah satu metode, tapi karena tidak 100% memang nggak dianjurkan sebagai satu-satunya metode. Ya. Oke, baik. Dok, ini sebenarnya pertanyaan masih banyak banget ya. Tapi mohon maaf sekali lagi bagi Bapak Ibu yang menyaksikan, saya tidak bisa bacakan semua karena kepentok waktu nih. Karena sekarang waktunya juga kebetulan sudah habis, Dok. Nah, seru banget pembahasan topik kali ini. Pasti nggak akan habisnya masalah nanyain masalah ASI ya masih Dok. Dan juga webinar dari Primaku pada pagi hari ini tentunya masih akan berlangsung sampai 14 hari ke depan. Jadi jangan sampai kelewatan. Nah, terakhir Dok, sebelum menutup webinar yang topik kali ini, pesan penutup Dok untuk Bapak Ibu yang menyaksikan sekalian. Ya, jadi kita tahu ASI itu adalah makanan pertama dan juga makanan terbaik untuk bayi ya. Jadi tapi untuk memberikannya memang walaupun kelihatannya natural tidak semudah itu. Jadi kita harus dukung untuk ibu menyusui. Dukungan itu ya semua pihak, mulai dari suami, dari keluarga terdekat, dan juga dari lingkungan dan masyarakat. Jadi kita dukung ibu untuk menyusui agar bisa kita dapatkan juga generasi penerus yang lebih cerdas dan sehat. Oke, betul banget Bu. Tentunya ya, karena
anak yang sekarang lahir, yang masih tumbuh itu akan menjadi masa depan bangsa begitu ya dok ya. Oke, pasti masih pada penasaran kan nih Bapak Ibu semua yang menyaksikan pada hari ini, makanya saya mau ngingetin pada Bapak Ibu tentang Primaku, yaitu aplikasi yang didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, terdiri dari 4 fitur utama, yaitu pemantau pertumbuhan, penilai perkembangan, pencatat dan pengingat imunisasi, serta artikel kesehatan anak. Primaku hadir untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat dan kuat. Selain itu, juga terdapat fitur konsultasi online melalui website dengan dokter spesialis anak yang juga menjadi pengurus IDAI Jaya. Jadi kalau yang masih penasaran tadi bisa langsung download aplikasi Primaku ya. Bisa download dari Play Store dan juga dari App Store. Pasang di gadget Anda, buat akun Anda, daftarkan anak-anak Anda di dalam aplikasi Primaku dan nikmati fitur-fitur di dalamnya supaya mendukung anak-anak Indonesia yang sehat dan juga kuat. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Yovita atas waktu dan sharingnya dok, sangat bermanfaat tentunya bagi semua yang menyaksikan, buat saya mungkin sebagai nanti calon suami ya dok ya, karena penting juga perannya ya dok ya. Dan tentunya terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam webinar hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan pertanyaannya tadi tidak dibacakan bisa melalui aplikasi Primaku. Oke, sampai bertemu lagi di webinar seri edukasi masyarakat tentang kesehatan anak, optimalisasi kesehatan anak dari berbagai aspek bersama Primaku dalam rangka HUT IDAI yang ke-66 dan Hari Anak Nasional. Saya Dery dan bersama Dr. Yovita pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya.